Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, bersama sahabat alam, sahabat hutan di channel Fadli Hasibuan 88. Di video kali ini saya bercerita sedikit tentang harimau. Apakah harimau bisa memanjat pohon? Banyak kawan-kawan yang berkomentar di channel saya, harimau itu bisa memanjat pohon bang. Ada lagi yang mengatakan harimau itu tidak bisa memanjat pohon bang, dengan bermacam-macam pertanyaan dan bermacam-macam jawaban. Jadi di sini saya bukan sebagai guru, sebagai orang yang paling ahli, sebagai orang yang paling lebih tahu, bukan. Jadi di sini kita sama-sama belajar, kita melihat dari pengalaman apa yang terjadi di tahun ini dan 3 tahun yang lalu. Mungkin kawan-kawan sudah mengetahui di media televisi ada seorang bapak-bapak dikejar harimau di hutan atau di perkebunan kelapa sawit, dan si bapak ini menyelamatkan dirinya dengan cara memanjat pohon kelapa sawit dan memanjat pohon. Banyak yang mengatakan harimau bisa memanjat pohon, tetapi kita tidak tahu jenis pohon apa yang harimau panjat, ya kan? Saya pernah melihat di channel, di televisi juga ya, di channel sebelah, saya melihat harimau memanjat pohon. Pohonnya pohon bulat, itu harimau memanjat sampai tingginya sekitar 8 meter kawan-kawan. Akan tetapi si harimau memanjat dengan alat bantuan, tali yang sudah diikat di pohon tersebut. Pohon tersebut sudah diikat pakai tali ya, digulung-gulung, dan si harimau bisa memanjat dikarenakan ada alat bantu. Dan si harimau tersebut memanjat sampai 8 meter tingginya kawan-kawan, dengan menggunakan tali. Ini berarti menggunakan alat bantu. Itu pun si harimau bukan harimau liar atau harimau yang ada di hutan, bukan. Itu harimaunya mungkin sudah ini ya, yang sudah di tempat penangkaran. Harimau tersebut dilatih memanjat dengan menggunakan alat bantu ya, seperti yang saya katakan tadi, tali. Yang kedua, saya melihat di channel juga harimau memanjat pohon, mengejar kera. Mungkin kawan-kawan sudah tahu, mengejar monyet. Kawan-kawan pasti sudah pernah melihat itu, dia naik ke atas pohon. Akan tetapi pohonnya pohon seperti apa kawan-kawan? Kawan-kawan bisa melihat kan? Si harimau mengejar monyet tetapi tidak berhasil. Dia mau memangsa monyet, akan tetapi dia tidak mendapatkan mangsanya. Itu pohonnya jenis apa kawan-kawan? Coba kawan-kawan lihat lagi, tonton lagi videonya ya. Harimau memanjat pohon dan mau memangsa monyet. Coba kawan-kawan lihat lagi, jenis pohonnya jenis apa. Dan kawan-kawan lihat berita atau bisa melihat di ini ya, di media televisi atau di link atau di blog-blog, kawan-kawan bisa melihat kejadian-kejadian 1 tahun yang lalu ada di daerah Riau, seorang bapak-bapak dan ibu-ibu yang kerja di perkebunan kelapa sawit mau diterkam harimau. Akan tetapi si bapak-bapak dan si ibu-ibu ini memanjat pohon kelapa sawit dan alhamdulillah selamat. Kita berbicara harimau di Sumatera. Kita tinggal di Sumatera, kita tinggal di Indonesia. Kita bukan berbicara harimau di Siberia atau di India, harimau Benggala, bukan. Kita berbicara di hutan-hutannya Sumatera, ya kawan-kawan ya. Kita sudah tahu harimau Sumatera yang paling kecil di antara harimau-harimau yang lain. Harimau yang paling besar itu harimau Siberia ya. Yang kedua harimau Benggala. Bobot badannya lebih besar dibanding harimau Sumatera.
karena harimau Sumatera yang paling kecil. Saya berbicara di hutan Sumatera, harimau Sumatera. Kawan-kawan coba pahami ya, di sini saya bukan sebagai ahli, tetapi di sini kita belajar, sama-sama belajar untuk berpikir, melihat dari kejadian, ya kan? Melihat dari kejadian yang baru-baru dan 1 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu alhamdulillah kebanyakan orang selamat memanjat pohon, ya kan? Dia dikejar harimau, dia bertemu dengan harimau, dan alhamdulillah dia selamat dikarenakan memanjat. Harimau itu bisa memanjat, kawan-kawan. Harimau itu bisa memanjat, tetapi ada batasannya. Bukan yang seperti kawan-kawan bayangkan. Harimau itu paling tinggi memanjat sekitar 3 atau 4 meter. Dan melihat pohon apa yang dia panjat. Ya kawan-kawan ya, melihat jenis pohon apa yang dia panjat. Kita punya akal, punya otak, punya pikiran, dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Ketika kita berpapasan atau kita yang melihat dia, ini kita yang melihat dia ya, kita yang melihat dia sekitar, ini udah sering sekali saya ulang-ulang di video saya, sekitar 50 meter. Ini kita yang melihat dia 50 meter atau jarak 100 meter. Lebih baik jangan lari, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lari dan dia tahu pergerakan kawan-kawan, itu yang dia inginkan. Ini mangsa kecil. Karena kita lari, harimau itu menunggu itu, kawan-kawan. Menunggu kita lari, menunggu respon kita lari. Jadi lebih baik, ini ceritanya ketika di hutan ya. Ketika di hutan, cari pohon yang bisa kawan-kawan panjat. Ingat, yang pertama kuncinya tenang. Banyak juga yang memprotes, tenang-tenanglah. Nah, saya lihat di komentar-komentar, tidak apa-apa, itu terserah kawan-kawan, bebas. Kalau kita sudah melihat harimau langsung, mana bisa tenang lagi? Ya saya tahu kawan-kawan, itu sangat susah sekali untuk mengendalikan diri kita, untuk melawan ketakutan diri kita di tubuh kita, itu sangat susah sekali. Tapi ini yang saya maksud, mental kita jangan sampai rusak. Itu yang saya maksud, kawan-kawan. Mental kita jangan sampai rusak. Ini cara. Bukan saya katakan saya yang paling hebat, saya yang paling bisa, tidak. Sekiranya, seandainya kawan-kawan pergi ke hutan dan melihat si belang, harimau, kita yang langsung melihat dia, lebih baik jangan lari. Panjatlah pohon. Panjat pohon yang bisa kita panjat, jangan yang tidak bisa kita panjat. Contohnya kita tidak pernah memanjat dan ingin memanjat pohon bulat ya kawan-kawan ya, tidak ada rantingnya, dan kita paksakan, resikonya kita celaka, kawan-kawan. Jadi cari aja pohon yang tingginya sekitar 10 meter tapi ada rantingnya. Ada rantingnya. Banyak ya yang bertanya, dan banyak yang menjawab juga, harimau itu bisa memanjat. Iya, harimau itu bisa memanjat, tapi ada batasannya ya. Lebih baik kita memanjat aja. Karena harimau itu kekalahannya, kawan-kawan, melihat dari pengalaman, kejadian yang sudah ada ya, harimau itu tidak bisa memanjat lebih dari 3 meter, kawan-kawan. Tidak bisa. Memanjatlah selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu, selagi mental kita tidak rusak. Kalau sudah mental kita rusak, celakalah, kawan-kawan. Itu sangat celaka sekali. Kalau mental kita sudah rusak, pasti celaka. Sini saya ulang sekali lagi, saya bukan sebagai orang yang paling ahli, tidak. Saya juga belajar seperti kawan-kawan, seperti para ini ya, guru-guru yang lain. Bukan untuk menggurui, tidak ya kawan-kawan ya. Ini kita hanya berbagi ilmu. Di sini saya menjawab, harimau itu tidak bisa memanjat. Ini saya. Mungkin kalau pendapat yang lain terserah, silahkan, bebas. Kenapa saya katakan harimau tidak bisa memanjat? Kita sudah melihat kenyataan ya, kejadian-kejadian 1 atau 2 tahun yang lalu, yang seorang bapak-bapak dikejar harimau, dia memanjat, dan alhamdulillah selamat. Ada sekitar 5 orang ya melakukan itu, dia selamat. Saya berani mengatakan harimau tidak bisa memanjat di Sumatera ya, di Sumatera. Karena dari kejadian-kejadian yang lalu yang kita lihat,
Harimau itu tidak bisa memanjat. Saya bercerita di hutan Sumatera, ya. Saya bercerita di hutan Sumatera. Jangan nanti ada yang komentar katanya, "Oh, abang lihat dulu channel sebelah." Ya kan katanya. Ada itu memanjat. Dan saya jawab juga, "Abang lihat dulu di channel sebelah." Alhamdulillah ada seorang bapak-bapak dan ibu-ibu memanjat pohon lebih dari 7 meter, dikejar harimau dia. Alhamdulillah dia selamat juga. Nah, itu yang saya jawab sama dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.